Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, selamat pagi teman-teman mahasiswa S1 Bisnis Digital dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kordekau Bukit Tinggi. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita pada pertemuan 6 dan 7. Sebelumnya itu pada pertemuan 5 kita ada kuliah pengganti. Nah, kemarin ada beberapa yang sudah mengirim tugas, tetapi tugasnya ada yang sudah, ada yang belum, dan ada yang masih di dalam perbaikan atau sebagainya. Tapi nggak apa-apa, Bapak tunggu nanti Bapak rekap siapa yang tidak selesai tugasnya, nanti dikasih tahu dalam perekapan nilai waktu UTS. Pertemuan kita kali ini yaitu pertemuan 6 dan 7. Kita membahas dengan buku besar akuntansi. Topik kita buku besar akuntansi. Nah, di buku besar ini ada sebelumnya kita sudah mempelajari jurnal umum. Dan sebelumnya lagi kita sudah mempelajari konsep dasar akuntansi. Kita mempelajari jurnal umum, selesai jurnal umum kita pelajari, kita masuk ke dalam buku besar. Nah, di buku besar ini ada bentuk P namanya. Lanjut. Nah, pengertian buku besar dulu. Sebelum kita masuk dalam studi kasus, kita masuk dalam pengertian buku besar. Sebelum kita mulai pilihan ini, Bapak harap teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, baik bisnis digital dan kewirausahaan, dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19, selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan, dan selalu memakai masker, dan selalu menjalankan ibadah puasa. Kita masuk dalam pengertian buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar itu adalah sebagai alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Nah, inilah pengertian buku besar menurut referensi yang Bapak peroleh dari buku, baik dalam artikel ini menurutnya. Teman-teman boleh dicatat, boleh diringkas dan dipahami apa itu pengertian buku besar. Catatlah dengan catatan sendiri. Jadi di saat ujian, di saat ditanya nanti waktu perkuliahan kita tatap muka ke depan setelah lebaran, Bapak tanya, apa itu buku besar? Teman-teman harus menjawabnya. Bapak tidak perlu teman-teman menjawab dengan sesuai. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun. Tidak perlu Bapak jawab. Pokoknya intinya saja. Contoh ini, buku besar itu adalah alat yang digunakan untuk mencatat pada akun Pak, karena ada transaksi keuangan. Itu yang Bapak mau dan Bapak minta, nanti teman-teman tidak terfokus dengan teori saja. Apalagi kita di prodi bisnis digital dan kewirausahaan ini kita dituntut sebagai bisnismen dan kewirausahaan. Jadi teman-teman selesai dari sini tidak menjadi sarjana bingung. Perlu diingat atau penting diingat bahwa banyak jumlah pikiran buku besar yang dibutuhkan atau dicetak perusahaan berbeda-beda karena tergantung pada kekayaan atau keuangan perusahaan, jenisnya, jenis kegiatan, volume transaksi dan informasi yang diinginkan perusahaan. Jadi buku besar satu perusahaan itu beda-beda. Lanjut, kapan menyusun buku besar? Nah, kapan kita menyusun buku besar? Buku besar ini biasanya disusun atau dicatat atau dibuat buku besar dan itu pada setiap periode, contohnya periode Januari, periode tahunan, bulanan, itu seperti itu. Nah, di sini dikatakan di dalam pembukaan akuntansi, pencatatan buku besar disebut dengan posting. Dari jurnal umum dipindahkan ke dalam buku besar dan bentuk T nanti ada namanya, kita memberi nama akun, nomor akun, lalu kita posting dia neraca saldo. Karena buku besar ada pemindahan akun atau yang dikenal dengan istilah posting dari jurnal umum, dari pencatatan buku besar adalah setelah jurnal umum. Fungsi buku besar itu apa? Ini ada beberapa fungsi, itu ada 4 fungsi, yaitu sebagai alat untuk meringkas data transaksi telah dicatat dalam jurnal umum, sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan serta dapat untuk mengetahui jumlah atau keadaan rekening akun yang sebenarnya apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, sebagai alat apakah perbedaan atau tidak, maksudnya apakah balance pengeluaran sama yang masukannya. Contoh kasnya 50 juta dan pengeluarannya juga 50 juta. Selanjutnya sebagai dasar pergolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal.
Fungsi yang terakhir sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, ini adalah fungsi buku besar dan kapan menyusun buku besar. Nah, sebelum kita masuk dalam buku besar, kita harus mengetahui dulu akun-akun yang harus ditulis dan harus dikasih kodenya supaya kita lebih paham dan gampang dipahami dan dimengerti. Mungkin teman-teman yang dari SMK akuntansi ya mungkin bisa lebih paham dan mengerti tentang kode-kode dalam ya akun dalam buku besar. Contoh seperti ini. Jenis akunnya. Jenis akun dalam suatu akuntansi itu ada 5 dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu harta, hutang, modal, pendapatan dan beban. Nah, contoh Bapak sekarang mengambil contohnya yang pertama saja. Jenis akun harta. Harta itu pada poin pertama. Golongannya itu ada harta tetap dan harta lancar. Kodenya itu ada kas, ada yang lain, ada pendapatan dan peralatan, semuanya ada. Dan termasuk dengan harta lancar, misalnya gedung sudah di muka, itu masuk kodenya 121. Di harta jenis akun 1 harta, golongan akunnya harta tetap 11, kode akunnya 111 kas, seperti itu. Jadi ini cuma dipahami dan dimengerti supaya lebih jelasnya teman-teman bisa melihat tabel yang berikut ini. Nah, ini yang Bapak bilang tadi, harta itu jenis akun ada 5. Harta, hutang, modal, pendapatan dan beban. Kita masuk kepada harta dulu jenis akunnya. Harta itu ada golongannya 2. Harta lancar dan harta tetap. Golongan akunnya harta tetap dan harta lancar. Kode akunnya bisa seperti ini. Contoh di harta lancar, kas kodenya 111, bank 112, wasel tagih, piutang, persediaan bisa teman-teman lihat di sini dan dipahami. Dan ini harus kalau bisa teman-teman catat, teman buat catatan kecil. Jadi di saat kita sudah dikasih nanti teman-teman udah ngerti. Contoh nih, satu perusahaan membeli peralatan tokohnya sebesar 2 juta. Jadi peralatannya bertambah, kasnya berkurang. Nah, di peralatan bertambah sebanyak 2 juta itu lihat kodenya. Kode peralatan toko dan peralatan kantor beda ya. Peralatan toko 125, peralatan kantor 127. Jadi kodenya peralatan 127. Seperti itu dalam pemberian kode pada akun. Dan selanjutnya itu hutang. Hutang ada hutang lancar dan hutang jangka panjang. Nah, bisa dilihat hutang itu diawali dengan 2. Hutang jangka panjang diawali dengan 221. Kalau hutang lancar 211. Modal. Nah, di modal jenis akun di modal itu ada 2, modal sendiri dan modal pinjaman. Jadi apapun yang berbau dengan modal, misalnya Tuan A menyetor modal awalnya sebesar 50 juta. Jadi modal awalnya modal sendirinya adalah kodenya 3.1. Itu dalam pemberian kode modal. Selanjutnya ada pendapatan. Nah, di pendapatan itu ada terbagi 2 juga, pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Nah, itu ada penjualan, potongan penjualan, rekap penjualan, di pendapatan lainnya pendapatan bunga, pendapatan komisi, semua yang berbau dengan berhubungan dengan pendapatan itu diawali dengan kode 4. Pendapatan usaha dimulai dengan 4.1 dan selanjutnya. Sedangkan pendapatan yang lainnya dimulai dengan 4.2, 21, 23, 24 dan seterusnya. Seperti itu dalam pemberian kode. Jadi teman-teman harus hafal nih kode-kode dalam akuntansi jenis akun seperti apa. Nah, ini dimaksud dengan biaya terakhir. Biaya harta pokok penjualan bidang usaha. Nah, di biaya ini terbagi menjadi 3. Biaya harta pokok penjualan, biaya usaha, terus biaya lainnya. Nah, biaya harta pokok penjualan itu diawali dengan 5.1, biaya usaha 5.2, biaya lainnya 5.3. Jadi contoh seperti ini di biaya usaha, biaya gaji, contohnya seperti ini. Tuan A membayar gaji karyawan sebanyak 5 juta. Jadi beban gaji bertambah, nah kas berkurang. Jadi beban gaji di sini kodenya 521 itu sebanyak 2 juta di debit. Seperti itu pemberian kode. Jadi kode ini menentukan apa transaksi yang terjadi. Bapak teman-teman harus paham. Kalau dihafal nggak mungkin, nih banyak nih kan, ada 5 kode akun dan ada lagi pembagiannya kode-kode rekening. Oke.
kode-kode akunnya. Jadi teman-teman harus paham dan mengerti kapan perlu di saat dicatat dan di saat ujian, teman-teman udah paham. Oh, ini seandainya beban biaya listrik dan telepon itu kodenya 523 sebenarnya gitu. Selanjutnya kita masuk pada buku besar. Buku besar yang digunakan oleh suatu perusahaan juga berbeda disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan. Pada asalnya bentuk buku besar terbagi menjadi dua, yaitu bentuk T dan bentuk skotro. Tapi biasanya yang digunakan itu pada perusahaan itu bentuk T. Umum digunakan itu bentuk T. Seperti apa bentuk T? Seperti ini contohnya, ada pada slide dan gambar seperti ini. Nama pikirannya yang di atas ini bisa kita lihat dan kita dilihat. Sisi kiri itu debit, sisi kiri debit, sisi kanan itu kredit. Nama pikirannya, contoh nama pikirannya ada kas, beban gaji, perlengkapan. Nah, di sudut di sini itu dikasih kode rekeningnya, kode akunnya. Kode akunnya. Contoh di sini kas, kode akunnya 111. Ya, bisa dilihat di sini. Contoh bentuk perkiraan bentuk T. Nah, ini ada 3 juta bisa dilihat. Nanti di sisi kredit dijumlahkan, di sisi debit juga dijumlahkan, jadi dikurangi. Jadi ditaruh, seandainya di sini bisa kita lihat contohnya 9.500.000 di sisi debit dan 5 juta total kreditnya 5.200.000. Jadi dikurangi, jadi diletakkan di saldo debit 4 juta. Kalau balik nih, kalau seandainya di kreditnya 9 juta, kalau di debitnya 5 juta, jadi saldo debitnya saldonya ditaruh atau diletakkan di kredit, seperti itu. Cara membuat buku besar dalam bentuk T. Dalam membuat buku besar bentuk T, jika nominal transaksi dicatat di sebelah kiri disebut mendebit akun, sedangkan jika nominal transaksi catat ke sebelah kanan disebut mengkredit akun. Seperti itu. Jadi itu sebagai pengantar tentang buku besar, supaya lebih paham dan bisa dimengerti teman-teman. Kita langsung masuk saja pada studi kasus. Nah, di studi kasus ini udah ada yang contoh pertemuan kita sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Ini adalah bentuk jurnal umumnya. Nah, di atas ini ada transaksinya. Ada 3 transaksi terjadi pada periode September. Bisa kita lihat dan kita baca. Pada tanggal 20 September 2019, Tuan Tono menginvestasikan uangnya ke dalam perusahaan sebesar 50 juta sebagai modal. Nah, bisa kita lihat di sini. 20 September 2019, Tuan Tono menginvestasi uangnya ke dalam perusahaan sebesar 50 juta. Jadi, kasnya bertambah 50 juta, modal bertambah di posisi kredit. Kita lihat lagi transaksi kedua. Pada tanggal 24 September 2019, Tuan Tono membeli peralatan perlengkapan kantor. Nah, jadi peralatan sama perlengkapan kantor itu masing-masing ada 12 juta sama 8 juta. Jadi namanya kita membeli kan, kita membeli otomatis apa yang kita beli bertambah dan kas kita pasti berkurang karena kita melakukan transaksi. Jadi peralatan kantornya 12 juta, perlengkapannya 8 juta, totalnya 20 juta, maka kas berkurang 20 juta pada posisi kredit. Kita lihat lagi transaksi ketiga. Pada tanggal 25 September, Tuan Tono ini membayar gaji karyawan dan sewa gedung masing-masing 10 juta. Jadi maksudnya seperti ini, membayar gaji karyawan 10 juta, membayar sewa gedung juga 10 juta. Membayar gedung ini berarti kita membayar gedung, bayar di muka maksudnya. Jadi Pak Tono ini mengontrak gedung, jadi dibayar dulu baru kita ngontrak. Jadi transaksi terjadi di sini adalah pembayaran bayar di muka. Nanti kita bisa lihat pada perkiraan buku besar bentuk T dan nota saldonya. Jadi gaji karyawan 10 juta, sewa gedung juga 10 juta, jadi 20 juta, kasnya berkurang 20 juta. Kita jumlahkan di sisi debit, transaksi di debit dan transaksi di kredit itu sama-sama 90 juta. Pak, seandainya ada yang nggak balance Pak, 90 juta, tapi di kreditnya ada yang kurang, misalnya 80 juta. Cek lagi transaksinya, berarti ada yang salah. Itu kuncinya pada mempelajari dasar akuntansi ini. Semua transaksi harus balance.
Itu perlu diingat ya teman-teman dan rekan semuanya. Baik teman-teman semuanya, pro divisi digital dan kewirausahaan. Ini kita lanjut ke membuat dalam buku besar pikiran bentuk T. Nah, ini transaksi yang pada jurnal umum pada sebelumnya sudah Bapak pindahkan supaya teman-teman lebih paham dan mengerti. Nah, ini totalnya tadi kan 90 juta di kredit, 90 juta di debit. Kita pindahkan ke dalam bentuk T. Gimana cara memindahkannya, Pak? Kita lihat satu persatu. Yang pertama, 20 September kas bertambah di debit sebesar 50 juta. Kita lihat bentuk T-nya. Seperti inilah bentuk T. Di sini adalah keterangannya, kode akunnya, transaksi yang terjadi, kas. Di sini kodenya, kode akunnya. Kas itu kodenya tadi 11. Bisa dilihat pada tabel yang ini. Akun pada harta itu kas 11. Jadi teman-teman bisa paham. Sebanyak 50 juta di debit. Di sisi sini itu adalah debit, di sebelah sini adalah kredit. Nah, jadi 20 September 2019 kas bertambah di posisi debit 50 juta. Kita tulis kas sama kodenya di sini, atau nanti dulu kodenya kita melakukan dulu transaksi yang terjadi di sini, boleh juga. Tapi lebih baiknya kita tulis kodenya, kita tulis di sini. Jadi ini menandakan sebuah transaksi yang sudah kita lakukan sebanyak 50 juta. Selanjutnya pada 25 September ini modal bertambah di bagian kredit 50 juta. Modal kodenya 3.1. Ini di sini debit, di sini kredit. Kita catat tanggalnya ini supaya kita mudah dipahami. Tanggalnya 20 September dan 50 juta. Selanjutnya 24 September 2019 peralatan bertambah di debit 12 juta dan penggelapan 8 juta. Peralatan kita lihat nih, di peralatan itu bertambah di debit. Debit sebanyak 12 juta. Kodenya 127 peralatan. Bisa dilihat juga pada tabel sebelumnya. Perlengkapan bertambah 8 juta. Kode perlengkapan itu 118. Nih, perlengkapan bertambah pada tanggal 24 September, perlengkapan bertambah di debit sebanyak 8 juta. Kodenya 118. Ini bagian harta tadi. Dan kas berkurang sebanyak 20 juta atau kas ada di posisi kredit sebanyak 20 juta. Kita lihat tanggalnya. 24 September sebanyak kas berkurang sebanyak 20 juta. Bisa dipahami dan teman-teman bisa dilihat. Nah, kita lanjut lagi. 25 September 2019 gaji karyawan. Transaksi di sini gaji karyawan itu kodenya 521 sebanyak 10 juta. Gaji karyawan 25 September sebanyak 10 juta, kodenya 521. Selanjutnya pada tanggal 25 September sewa gedung sebanyak 10 juta di debit. Sewa gedung. Sewa gedung itu berarti kita sewa bayar di muka. Ini disebut dengan sewa gedung. Sebanyak 10 juta 25 September sewa gedung bertambah 10 juta di posisi debit. Kas berkurang pada 25 September ini berkurang sebanyak 20 juta. Kas 20 juta. 25 September sebanyak 20 juta. Jadi ditotalkan setelah semua transaksi dari jurnal umum kita pindahkan dalam bentuk pikiran bentuk T atau buku besar bentuk T, kita jumlahkan 50 juta, totalnya 50 juta, ini total semuanya 40 juta. Totalnya 50 juta dikurang 40 juta sebanyak subtotalnya saldo debitnya 10 juta. Begitu yang modal saldo kreditnya 50 juta, peralatan saldonya di debit 12 juta, biaya gaji, sewa bayar di muka juga seperti itu, dan perlengkapan. Selesai kita melakukan perkiraan bentuk T atau buku besar bentuk T, kita pindahkan dalam neraca saldo. Jadi semua transaksi ini kita pindahkan dalam neraca saldo. Kita lihat seperti ini. Yang pertama, tadi ada kas. Kas totalnya 10 juta. Kita pindahkan. Kode akunnya 11.
akunnya kas itu bertambah pada posisi debit sebanyak 10 juta. Selanjutnya, sewa gedung, sewa bayar di muka sebanyak 10 juta. Sebanyak 10 juta pada posisi debit. Peralatan bertambah 12 juta pada posisi debit. Ini dipindahkan aja. Semua transaksi di sini kita pindahkan dalam neraca saldo seperti ini. Sewa gedung 10 juta, peralatan 12 juta, perlengkapan 8 juta, modal 50 juta, dan gaji karyawan dibayar tadi totalnya itu 10 juta. Jadi di semua jumlah di sini debit sama kredit kita jumlahkan sama-sama balance mendapat 50 juta. Oke, ini salah ya. Ini 50 juta, bukan 5 juta. Jadi balance. Jadi itulah pertemuan kita 6 dan 7. Mungkin pertemuan 6 dan 7 ini di video ini sebagai pengantar saja. Insya Allah kedepannya kita pertemuan tatap muka, kita membahas studi kasus, kita maju ke depan menyelesaikan studi kasus transaksi. Setiap satu kali transaksi itu diselesaikan oleh mahasiswa baik pun mahasiswi. Jadi teman-teman silakan dipahami, dipelajari, diulang atau diputar kembali videonya, atau tidak ada yang tidak paham atau kurang mengerti, silakan kita diskusikan pada grup WhatsApp. Jadi baik teman-teman, sampai di sini pertemuan kita, pertemuan 7 tentang buku besar. Pekerjaan buku besar itu adalah dari jurnal umum kita pindahkan dalam buku besar dalam bentuk pekerjaan buku besar bentuk T. Selanjutnya kita pindahkan ke neraca saldo. Bapak harap teman-teman sampai di sini paham. Jadi di saat kita ketemu pada pertemuan selesai lebaran, kita akan melakukan studi kasus atau persiapan UTS yang kedepannya kita bahas lagi. Jadi baik di sini sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada kata yang tidak pada tempatnya, Bapak mohon maaf. Kepada Allah, Bapak mohon ampun. Bapak akhiri dan Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.